Bahkan, komunitas yang sudah memiliki pengikut lebih dari puluhan ribu anggota ini juga saling berbagi tips loh tentang bagaimana caranya bisa menghindari pembayaran pinjol. Nah loh, tapi apakah memangnya gagal bayar pinjol itu sendiri tak ada risikonya sama sekali? Kayaknya itu sih yang perlu diluruskan juga ya, bahwa tindakan sengaja gagal bayar pinjol itu sebenarnya memiliki sejumlah konsekuensi yang nggak bisa diabaikan gitu aja. Kenapa? Kita mulai dari yang pertama. Hai, Conomix di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya di media sosial ternyata lagi tren nih ajakan untuk gagal bayar utang fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online alias pinjol gitu ya. Jadi fenomena ini muncul karena adanya sekelompok orang yang mengajak masyarakat supaya sengaja begitu untuk menghindari kewajiban membayar pinjol hingga gagal bayar. Waduh. Tapi sebelum ke sana, kalian yang perlu ketahui juga adalah total utang pinjol saat ini ternyata semakin meningkat loh. Berdasarkan catatan dari OJK, total utang pinjol per April 2025 itu sudah mencapai 80,94 triliun rupiah. Tapi di sisi lain, tingginya total utang pinjol ini ternyata juga diikuti oleh tingginya tingkat wan prestasi atau yang namanya kredit macet pinjol. Ya, kredit macet yang dimaksud di sini tentunya mereka yang sudah menunggak utang pinjol hingga 90 hari lebih gitu ya. Nah, makanya tingkat kredit macet saat ini per April 2025 ternyata sudah tembus berada di level 2,98%. Tentunya ini lebih tinggi ya dibandingkan pada bulan Maret yang berada di level 2,77% dan lebih tinggi juga kalau dibandingkan bulan Februari yang berada di level 2,78%. Nah, kalau dari data statistik Lembaga Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, outstanding pinjaman terbesar berasal dari Jawa Barat nih, sebanyak 20,23 triliun rupiah, dengan kredit macet yang juga cukup tinggi sebesar 3,38%. Posisi kedua ditempati Jakarta, dengan total pinjaman 12,55 triliun rupiah dan kredit macet di level 3,21%. Lalu di urutan ketiga adalah Jawa Timur dengan total pinjaman 10,02 triliun rupiah. Selanjutnya ada Jawa Tengah dengan total outstanding pinjaman 6,7 triliun rupiah. Dan terakhir Banten dengan total outstanding pinjaman 6 triliun rupiah. Buat ketiga provinsi tersebut, kredit macetnya masing-masing berada di atas level 2,7%. Penyebab banyaknya tingkat kredit macet ini diantaranya ya karena adanya para peminjam yang sudah tidak lagi mampu membayar utang pinjol begitu. Tapi ternyata juga diperparah oleh para peminjam tidak bertanggung jawab begitu ya, yang akhirnya memilih dengan secara sengaja tidak membayar utang pinjol alias kabur atau menghindari dari kewajiban membayar utang pinjol. Kalau kata Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan, Encik S. Jafar bilang bahwa fenomena ini muncul karena adanya kelompok-kelompok tertentu yang dengan secara sengaja mengajak masyarakat agar tidak membayar utang pinjol. Ajakan tersebut disebarluaskan melalui media sosial dan dianggap sudah merugikan penyedia layanan fintech peer-to-peer lending. Bahkan, komunitas yang sudah memiliki pengikut lebih dari puluhan ribu anggota ini juga saling berbagi tips loh tentang bagaimana caranya bisa menghindari pembayaran pinjol. Nah loh, tapi apakah memangnya gagal bayar pinjol itu sendiri tak ada risikonya sama sekali? Kayaknya itu sih yang perlu diluruskan juga ya, bahwa tindakan sengaja gagal bayar pinjol itu sebenarnya memiliki sejumlah konsekuensi yang nggak bisa diabaikan gitu aja. Kenapa? Kita mulai dari yang pertama, yaitu bunga dan denda pinjol yang bisa semakin membesar jika menunggak pembayaran. Walaupun OJK sendiri sudah menetapkan batas maksimum bunga ya, yaitu 0,1% per hari untuk pinjaman produktif dan 0,2% per hari untuk pinjaman konsumtif. Tapi yang perlu diingat, kalau bunga itu ya terus-menerus diabaikan, ya lama-lama pasti akan menumpuk dan ujung-ujungnya hanya akan memberatkan.
Misalnya seseorang meminjam 3 juta rupiah dengan bunga 0,2% per hari selama 30 hari. Jadi total bunga yang harus dibayar dalam sebulan itu adalah Rp180.000 gitu ya. Dan sekarang bayangkan nih, jika pembayarannya terus-menerus ditunda, maka bunga tersebut akan terus-menerus menumpuk dan ujung-ujungnya ia hanya akan semakin menyulitkan proses pelunasan gitu ya. Selain bunga, denda keterlambatan pun juga akan memperbesar total utang yang harus dilunasi. Jadi kalau misalnya tidak segera diselesaikan nih ya, bisa-bisa nominal pinjaman itu lebih besar daripada jumlah pinjaman awal dan akan semakin mempersulit proses pelunasan. Berikutnya, konsekuensi yang kedua adalah ditagih debt collector. Jadi, pinjol legal itu memiliki hak untuk menggunakan pihak ketiga sebagai penagih utang. Asalkan nih ya, berbadan hukum pihak tersebut. Habis itu, tenaga penagih utangnya juga harus tersertifikasi dan terdaftar di OJK. Jadi, proses penagihan utangnya memang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tapi, kalau misalnya kamu ternyata mendapatkan perlakuan yang kurang enak seperti diintimidasi oleh debt kolektor, jangan ragu dan jangan bimbang, langsung aja deh tuh lapor ke polisi dan OJK. Nah, yang ketiga ini yang nggak kalah penting nih, yaitu gagal bayar pinjol dapat berdampak pada skor kredit SLIK OJK. Jadi kalau misalnya kita dengan sengaja tidak membayar hingga gagal bayar pinjol, itu akan memperburuk skor kredit Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK gitu ya. Jadi yang namanya keterlambatan atau gagal bayar semuanya akan tercatat dalam riwayat skor kredit yang dulunya seringkali kita sebut sebagai BI checking. Untuk jangka panjangnya, jika skor kredit ini buruk, maka akan menghambat kita dalam pengajuan kredit lagi. Kayak misalnya KPR, atau mungkin kredit mobil, dan juga yang namanya kartu kredit. Terus, ini juga dapat menghambat kita dalam mendapatkan pekerjaan. Karena beberapa perusahaan memang mempertimbangkan riwayat kredit calon karyawan dalam proses seleksinya. Berikutnya adalah penyalahgunaan data pribadi. Kalau yang ini biasa terjadi pada pinjol ilegal yang memang seringkali menyalahgunakan data pribadi peminjam sebagai alat tekan. Misalnya aja gitu ya, menggunakan data pribadi yang disebar untuk memfitnah dan juga mengancam peminjam biar segera membayar utang pinjol. Ih, serem banget nggak tuh? Emang bahaya banget deh nih pinjol ilegal ini. Makanya kalau misalnya kamu mengalami hal yang sama, langsung aja deh tuh lapor ke polisi atau OJK. Selanjutnya, dampak terakhir dari gagal bayar pinjol adalah potensi gugatan perdata. Jadi pemberi pinjaman ini bisa mengajukan gugatan perdata ke debitur karena telah terjadi pelanggaran perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Lebih parahnya lagi nih ya, jika ditemukan adanya data palsu dalam proses pengajuan, maka pelaku bisa aja dijerat pidana pasal penipuan. Jadi intinya sengaja gagal bayar pinjol itu bukan berarti tanpa risiko loh. Karena ya itu tadi urusannya bisa panjang. Makanya jangan ya dek, jangan sekali-kali mencoba sengaja gagal bayar pinjol. Kecuali kalau memang sudah terlanjur, nah OJK punya beberapa solusinya nih ya. Di antaranya adalah restrukturisasi pinjaman yang dimana pihak debitur meminta keringanan kepada kreditor. Seperti meminta perpanjangan jangka waktu pinjaman, atau potongan kredit dalam satu kali bayar, atau diskon cicilan. Terus bisa juga meminta atau mengajukan negosiasi pengurangan bunga dan denda guna meringankan beban pembayaran. Habis itu bisa juga nih melapor ke pihak berwenang atau OJK jika mengalami tindakan yang kurang mengenakan seperti ancaman dari pihak debt collector saat proses penagihan. Makanya pastiin juga nih, penting banget buat kita mempertimbangkan ya tentang kemampuan kita dalam membayar sebelum mengajukan pinjaman ke pinjol atau layanan kredit lainnya. Iya nggak sih? Coba ya, tulis komentar kamu di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini ya. Sampai jumpa!